Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada kegiatan hari ini dan kegiatan peserta juga yang hadir di Zoom. Terima kasih banyak. Pada hari ini kita akan melaksanakan RTD seperti biasa. RTD merupakan salah satu program dari Komite Medik sebagai refreshing ilmu untuk kita semua. Untuk RTD hari ini kita akan membahas mengenai insulin pada DM tipe 2. Kemudian untuk pemateri kita hari ini Dr. Martina, spesialis penyakit dalam yang sudah hadir bersama kita. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Novo Nordisk selaku penyelenggara dan juga sponsor pada kegiatan kita hari ini. Eh, untuk rundown hari ini dimulai dengan pemaparan materi dari Dr. Martina, kemudian tanya jawab dan juga ada closing statement dari Novo Nordisk. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita simak bersama penyampaian materi dari Dr. Martina. Kami persilakan. Ya, selamat siang untuk kita semua ya. Sebelumnya, mungkin saya sambil berdiri aja ya, mungkin jadi biar lebih enak untuk teman-teman yang di sini. Selamat siang untuk teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih untuk Novo yang sudah bersedia menjadi sponsor kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman dokter, tenaga kesehatan, perawat, dan semua yang bersedia hadir di hari ini. Jadi hari ini kita akan berbicara dan sama-sama berdiskusi tentang insulin. Ya. Nah, kita lihat dulu slide-nya ya. Nah, judulnya adalah kapan kita memulai untuk terapi intensifikasi insulin. Terutama di sini kita berbicara tentang rapid insulin pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Ya. Nah, ini disklosur saya. Nah, ketika kita mempunyai pasien dengan diabetes mellitus, terus kemudian kita kasih terapi, udah pasti pertanyaan pertamanya adalah, pasien saya ini ketika saya kasih terapi udah capai target belum ya? Gitu, ya kan? Nah, bagaimana cara kita tahu pasien saya udah capai target atau enggak sih? Ada 3 caranya. 1, gula darah preprandial atau kita sebut dengan gula darah puasa. Targetnya berapa? Antara 80 sampai 130 ya. Jadi kalau dia kisarannya antara 80 sampai 130 artinya bagus. Terus kemudian yang kedua, gula darah postprandial atau kita sebut sebagai gula darah 2 jam GD2PP. Nah, ini harus di bawah 180 ya. Terus kemudian yang ketiga adalah dengan cara mengecek HbA1c. Nah, HbA1c ini bisa di bawah 7% ataupun targetnya individual. Kenapa di sini disebut individual? Karena bisa berbeda setiap orang, tergantung karena ada yang punya komorbid, ada yang nggak punya komorbid. Kalau pasiennya lansia di atas 65 tahun ataupun 70 tahun, kita nggak ngejar terlalu ketat lagi ya. Kita nggak ngejar, aduh harus HbA1 saya kurang dari 6,5, terlalu rendah. Tapi kalau beda, pasiennya masih muda 40-an tahun, tidak punya komorbid, tidak ada penyakit jantung, tidak pernah ada stroke, kita mau kejar dia lebih rendah, HbA1c-nya kurang dari 7. Boleh. Jadi individual, tergantung setiap orang. Ya. Nah,
Kenapa HbA1c ini yang menjadi terutama adalah target yang paling kita kejar? Karena penurunan 1% HbA1c mengurangi 43% resiko amputasi ekstremitas bawah ataupun penyakit vaskuler perifer yang fatal. Jadi penting sekali ya. Nah, jadi pasien kita kalau misalkan HbA1c-nya bagus, resiko amputasinya jadi berkurangnya jauh gitu. Nah, kita seringkali ketemu pada saat di klinik GDP-nya bagus gitu. Tapi kenapa ya HbA1c-nya masih tinggi-tinggi terus? Nggak cakep, masih 8 komaan, kadang masih 9. Nah, kita lupa. Ada yang namanya GDPP. Nih, ini kita jarang sekali periksa. Karena nggak convenience. Kalau kita suruh ke lab, pasiennya lama nunggu hasilnya. 2 jam postprandialnya. Nah, ternyata gula 2 jam postprandial ini berkontribusi 50% terhadap HbA1c. Kenapa? Karena dia berkontribusi 50% sangat signifikan terhadap HbA1c. Karena dia beregulasi tiap hari. Kan kita makannya 3 kali dalam 1 hari. Kayak gitu. Jadi ketika HGDP-nya sudah mencapai target, pasien saya kok HbA1c-nya nggak sampai-sampai ke target. Coba cek HGDPP-nya. Yang dikejar apalagi? Gula darah postprandialnya yang kita cek. Ya, jadi gula darah postprandial yang tidak terkontrol ini juga merupakan faktor risiko independen untuk terjadinya komplikasi dari makrovaskuler. Ya, oke. Slide berikutnya. Nah, Nah, ketika kita memberikan insulin terapi pada pasien, sebenarnya apa sih yang kita inginkan? Nah, ketika kita memberikan terapi insulin pada pasien, yang kita inginkan itu adalah menciptakan suatu profil insulin yang normal dalam darah kita. Seperti yang kita ketahui, profil insulin yang normal di dalam tubuh kita itu kan sebenarnya ada 2. Insulin basal yang selalu ada pada saat kita lagi nggak makan. Jadi misalkan dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Nah, itu adalah yang ketika kita nggak makan insulin biasa. Nah, kemudian ketika kita lagi makan, ada spike-spike yang di atas itu. Nah, ini spike-spike di atas ini. Nah, itu adalah insulin yang dikeluarkan ketika lagi makan. Gitu. Nah, ketika kita memberikan terapi insulin, itu yang kita inginkan. Saya kasih insulin rapid 3 kali. Tujuannya untuk mimicking apa yang terjadi di dalam badan kita. Ketika kita makan 3 kali, keluar insulin 3 kali. Dan ketika saya kasih insulin basal 1 kali di malam hari, kita mimicking insulin basal di malam hari. Nah, itu sebenarnya. Jadi prinsip dari basal bolus itu adalah mimicking insulin normal di dalam tubuh kita. Nah, jadi strateginya harus bagaimana? Ketika kita memberikan insulin terapi kepada pasien kita, ada 3 tahap. Pertama, selalu inisiasi dulu. Ketika inisiasi, prinsipnya adalah fix the basal first. Oke, jangan buru-buru. Selalu fix the basal first. Ya, start dengan insulin basal. Ya. Nah, ketika udah mulai dengan insulin basal, jangan buru-buru. Titrasi dosis dulu sampai sudah bagus, sudah maksimal. Inilah kita yang sebut dengan optimalisasi tahapnya. Nah, ketika sudah optimalisasi, sudah titrasi, kok masih jelek nih, nggak bagus, barulah kita masuk ke tahap ketiga yang disebut sebagai intensifikasi. Nah, itulah yang akan menjadi fokus kita pada hari ini. Intensifikasi. Kita harus modifikasi. Saya mau add on apa ya? Nah, slide coba. Nah, kita harus menambahkan bolus. Balik dulu.
Nah, ketika basalnya udah bagus, saya sudah titrasi, kok GDPP-nya masih jelek, HbA1-nya masih jelek. Saya harus intensifikasi. Saya harus tambahkan bolus insulinnya. Atau saya mungkin harus ganti insulinnya jadi premix insulin. Karena saya harus melakukan sesuatu untuk mengontrol GD2PP-nya itu. Caranya bagaimana? Ayo kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini, aduh kecil sekali ya, nggak kelihatan ya. Ya udah kalau gitu dengerin saya aja. Awalnya adalah kita selalu mulai dari dosis awal dari basal. Nah, kita di sini pakainya contohnya adalah berat badan 50 kg. Cara hitungnya adalah 0,1 sampai 0,2 unit per kilogram berat badan. Jadi mulainya dari 5 sampai 10 kg berat badan. Hati-hati terutama pada pasien-pasien yang insulin naif, yang tidak pernah pakai insulin sebelumnya gitu. Jadi selalu tanya pasiennya, berat badan berapa ibu? 40 kg. Jangan langsung start di 10, bisa hipo ya. 40 kg start di 8 dulu insulin basal. Jangan terlalu agresif ya. Kecuali kalau dia sudah pernah punya insulin experience sebelumnya, kemudian stop mau pakai lagi boleh agak agresif ya. Nah, kemudian setelah itu penyesuaian. Penyesuaiannya bisa 2 kali seminggu. Jadi tiap 2-3 hari dicek ulang pagi GDP-nya. Udah oke belum? Tadi berapa angkanya, targetnya? Ayo, masih ingat nggak? Berapa target GDP kita? Good. Ya, pada dengar berarti. Nah, kita sesuaiinnya gimana? 10-15% dari dosis awal. Pusing banget kan ya hitungnya. Udah gampangnya. Naikin 2 unit atau naikin 4 unit gitu. Kalau saya start dari 5 naikin ke 7 unit ya. Saya start dari 10 naikin ke 12 unit. Naikin tiap 3 hari boleh gitu. Kalau punya ini di rumah ya. Nah, hati-hati kalau misalkan saya naikin 2 unit hipo pasiennya. Turunin lagi. Jangan buru-buru. Atau enggak stop dulu. Tunda dosisnya, nanti baru masuk lagi. Di dosis yang berikutnya tunda, turunin lagi dosisnya. Ya, oke. Nah, sekarang nih setelah kemudian sudah dititrasi dosis sudah oke, GDP-nya tercapai, tapi HbA1-nya masih jelek. Jadi kita mau intensifikasi. Masuklah ada 2 cara. Tadi bisa tambahkan bolus rapid atau kita ganti dengan premix. Kita ngomongin yang tambahkan bolus aja. Kita nggak ngomongin yang premix ya. Jadi yuk kita slide berikutnya. Nah, kalau kita mau tambahin bolus ya, kita juga nggak buru-buru. Tambahin dulu 1 kali. Makan yang paling besar. Pasien makan 3 kali. Makan siang yang paling banyak misalnya. Tambahin 4 unit gitu ya. Kemudian nanti dicek bagus nggak. Kalau misalkan masih nggak bagus, boleh ditambahkan lagi dosisnya. Dosisnya penyesuaiannya seperti yang tadi ya. Tadi kalau gula darah postprandial yang 2 jam targetnya berapa? Masih ingat? Kurang dari 180. Tapi hati-hati dengan hipoglikemia. Hipoglikemia pada pasien diabetes agak berbeda. Ada yang tahu nggak kalau hipoglikemia pada pasien diabetes itu berapa? Ayo dokter Rebecca tahu nggak? Hmm? Ada kedengaran? No. Pada pasien diabetes hipoglikemia kurang dari 100 ya. Kalau sudah kurang dari 100 itu sudah hipoglik ya. Jadi jangan happy kalau pasien saya itu 70.
80 dia sudah hipoglik, jadi hati-hati ya. Oke. Nah, itu. Nah, kalau dia sudah 21 kali pun masih enggak oke, kita naikin, boleh 2 kali. Masih enggak oke, baru nanti kita naikin, boleh 3 kali. Ya, begitu caranya kita menambahkan regimen. Akhirnya kita punya pasiennya jadi basal dan bolus, gitu, insulinnya. Nah, kalau misalkan sekarang kita mau ganti pasiennya dari basal, saya mau ganti jadi pakai insulin yang premix, ya. Bagaimana dengan ganti dosisnya? Kalau basal bolus kan tadi gampang ya. Basal saya tinggal ganti, saya tinggal tambah bolus 4 unit naik bertahap. Sekarang basal saya mau ganti jadi insulin yang premix, Novomix gitu. Misalnya kan beda nih jenis insulinnya. Dosisnya gimana? Gitu. Nah, kita ambil contoh sekarang. Saya pakai basal 12 unit malam. Saya mau ganti premix. Premix itu kan diberikan 2 kali dalam 1 hari, ya. Jadi ada 2 caranya. Bisa dibagi dosisnya 2/3 siang, 1/3 malam. Jadi misalnya jadi 8 unit siang, 4 unit malam. Atau dibagi aja, mau gampangnya setengah aja, 6-6. Jadi 2 kali 6 gitu ya. Nanti baru disesuaikan dosisnya sesuai dengan target terapi kita, titrasi lagi sesuai dengan yang diajarkan. Nah ya, gitu. Oke, slide berikutnya. Nah ini sama ya. Selalu penyesuaian dosis, naikkan 1 ataupun 2 unit setiap 1-2 kali dalam seminggu. Hati-hati bila ada hipoglikemia. Nah, ini adalah konsepnya. Jadi konsepnya apa sih sebenarnya kita kasih basal bolus? Jadi ini, kita lihat nih ya. Ini kalau pada pasien diabetes gulanya tinggi banget. Saya kasih basal. Konsepnya kalau saya kasih basal, nah dia akan turun. Dia akan turun, basal, turun semua. Tapi masih ada yang nge-spike ini nih. Ya. Nah, kemudian saya mau kasih. Nah, saya kasihlah bolus 3 kali karena pasiennya 3 kali makan. Akhirnya dia mencapai gula yang normal. Nah, itu konsep pemberian regimen basal bolus. Nah, ini adalah studi bagaimana pemberian basal ditambahkan dengan bolus. Ini meskipun dua-duanya pada pasien yang insulin naif ataupun insulin experience, dua-duanya memberikan penurunan HbA1c yang bermakna pada kedua grup tersebut. Nah, ini metode intensifikasi yang tadi sudah saya ajarkan ya, ini cuma dituliskan ulang aja, jadi tidak perlu kita ini lagi. Oke. Nah, sekarang Novo punya produk baru katanya. Jadi kalau kita punya basal bolus, dulu kan harus 4 kali suntik jadinya kan. Sekarang dia gabung. Ada basal, ada yang aspatnya yang untuk bolusnya juga digabungin dalam satu pen. Judulnya, produknya apa ya? Rhizodec katanya. Jadi klaimnya adalah 1 kali suntik kita bisa dapat manfaat basal dan juga bolus. Gitu. Nah, jadi harapannya adalah saya 1 kali suntik cukup gitu. Nah, kemudian pada pelaksanaannya apakah segampang itu? Ternyata ya kadang bisa, kadang juga tidak bisa karena setiap kontrol gula adalah individual ya. Jadi kalau misalkan HbA1c-nya tidak tercapai dengan 1 kali suntik, kita harus gimana sih? Gitu. Split dose.
Jadi misalnya awalnya saya pakai IDEC Axpat nih Grajodek, saya kasih 1 kali 20 unit, 1 kali 30 unit, gede banget kan. Saya split dose aja, 2 kali 15 unit. Boleh nggak? Boleh, ya, nggak apa-apa. Atau boleh yang kedua, saya mau kasih Rajodek, saya tambahin sama 1 kali dengan Novorapid pada saat makan yang paling besar, ataupun pada saat yang saya periksa GD2PP-nya paling tinggi. Bisa, jadi ekstra, add-on, Novorapid, ya, bolus. Ataupun, nah, yang ketiga sama, saya split dose tetap, Rhizodeknya, saya tambahkan 1 lagi bolus pada makan yang ketiga. Tujuannya tetap sama, untuk mencapai target terapi yang kita inginkan. Oke, yuk, next. Nah, ini yang tadi ya, udah ya. Jadi, kesimpulannya adalah terapi intensifikasi dengan insulin prandial, jadi untuk yang bolus ya, perlu dipertimbangkan ketika basal insulin dengan kombinasi oral tidak mencapai target, ya. Kemudian penambahan insulin aspat kepada insulin basal efektif penurunan HbA1c secara signifikan sejalan dengan penurunan GDP dan GD2PP. Nah, insulin aspat bisa direkomendasikan untuk ditambahkan pada pemakaian Rhizodek jika diperlukan kontrol gula darah postprandial yang tambahan. Nah, kalau ini sekarang kita masuk, kenapa produk sponsor kita nih yang harus dipakai hari ini, gitu ya. Nah, ini katanya ya, Novorapid ini ternyata merupakan rapid acting pilihan nomor 1 seluruh dunia, gitu. Jadi dari seluruh eh, penelitiannya ternyata merupakan keamanan dan kualitasnya itu merupakan yang paling bagus, ya, dan paling banyak dipakai di seluruh dunia. Nah, ini juga banyak sekali dipakai dari kondisinya, settingnya bisa inpatient, outpatient, jadi ya di berbagai eh, tempat di rumah sakit dan juga di rawat jalan, rawat inap, IGD, semua bisa digunakan. Nah, ini yang tadi. Nah, ini kita lihat. Jadi ada beberapa populasi spesial di mana kita harus mempertimbangkan juga pemakaian insulin ya pada pasien-pasien anak-anak, wanita hamil dengan gangguan liver, gangguan ginjal, gangguan dan geriatrik. Ini ada beberapa yang kandungan insulinnya ini harus kita perhatikan. Ya, tidak semuanya itu tuh sama. Jadi Novorapid itu kandungannya itu adalah aspart yang dinilai aman untuk pasien-pasien yang memiliki gangguan-gangguan seperti yang tercantum tersebut ini. Nah, ini kalau untuk teman-teman di IGD ya, kan biasanya kalau ada pasien-pasien KAD, HHS, kita harus drip insulin ataupun pasien-pasien krisis, memang hanya bisa pakai rapid ya, dan terutama Novorapid karena dia aman untuk semua jenis cairan. Jadi kamu silahkan mau pakai yang mana saja. Oke. Nah, sebagai kesimpulan, nah ini Novorapid merupakan suatu pilihan rapid acting insulin yang tepat karena dari segi efektivitas, keamanan, dan juga kualitasnya merupakan yang telah disetujui di banyak negara dan memiliki label paling luas dibandingkan dengan RAI yang lain. Nah, ini nanti akan dijelaskan lagi sama dari Novongnya sendiri ya. Oke, saya pikir ini sudah selesai. Bagi teman-teman ada yang mau bertanya, boleh silakan angkat tangan. Nanti dicoba untuk kita diskusi ya. Oke. Baik, terima kasih Dr. Martina untuk pemaparan materinya. Dilanjut bagi para peserta yang hari di sini atau dari Zoom boleh untuk bertanya sebelum next ke closing statement dari Novo Nordisk. Apabila ada yang ingin bertanya boleh.
Dari perawat boleh, apoteker boleh. Baik, terima kasih. Tadi sudah dipaparkan juga mengenai bagaimana disease penggunaan pada pasien-pasien diabetes tipe 2 untuk penggunaan produk Novorapid. Barangkali dari Bapak Ibu dokter semua mungkin punya pengalaman mengenai penggunaan ini seperti apa, kemudian eh, kontrol glikemiknya apakah tercapai atau tidak. Silakan nanti kita diskusikan aja sama Dokter Martina. Silakan. Dok, barangkali ada pertanyaan, mangga. Mau menanyakan dokter terkait mungkin penggunaan dosis. Untuk pasien-pasien yang misal dia sudah boleh pulang, kira-kira untuk menentukan dosisnya dia bisa optimal untuk insulinnya itu bagaimana ya dok ya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini mulai diperjelas ya, maksudnya yang boleh pulang dalam artian bagaimana ya? Misalnya awalnya itu pasiennya itu KAD, terus setelah itu memang udah bagus lah dosis gulanya udah terkontrol. Nah, kira-kira untuk menentukan dosisnya itu berapa unit itu bagaimana dok? Oke. Ini pertanyaan bagus ya. Kayaknya ini sering kali kejadian nih. Jadi, kalau misalkan pasien-pasien KAD, kan kita lagi drip Novorapid ya, drip, drip, terus kemudian sudah bagus gitu ya. Itu sebenarnya tidak boleh langsung di stop ya, karena dia biasanya akan rebound, akan langsung KAD berulang gitu. Jadi dipertahankan dosis paling minimal yang bisa kita lakukan. Jadi ada yang kita sebut sebagai bridging gitu. Jadi pastikan pasiennya bisa makan dulu gitu. Satu. Terus kemudian kedua kita harus berhitung. Jadi hitung dalam 24 jam total jumlah insulin yang dipakai oleh pasiennya berapa banyak. Ya. Jadi kalau misalkan dalam kita kan targetnya 180 sampai 200 deh kalau pada pasien KAD ya. Kemudian pasiennya sudah bisa makan. Saya udah mau mulai stop insulinnya. Tapi kata dokter Martina nggak boleh langsung stop. Saya hitung dulu. Dia pakainya berapa jam. Kalau paling bagus dalam 24 jam, stabil dulu. Dalam 24 jam ternyata total-total dia perlunya 48 unit. Misalnya ya, bagi 2. 48 bagi 2 jadi 24. 24 bagi 2, 24 berarti itu adalah 24 basal, 24 bonus. Jadi baginya adalah basalnya 24, bolusnya jadi 3 kali 8. Kalau misalkan takut, kok kayaknya serem ya kalau basalnya 24, turunin dikit nggak apa-apa. Boleh, 20 boleh. Atau nggak 18 boleh. Gitu. Jadi kayak gitu caranya. Ya. Jadi terus kemudian boleh langsung stop Kak? Nggak boleh. Masukin dulu basalnya. Sudah masuknya 1-2 jam, baru stop dripnya. Aman. Gitu. Ya. Mm-mm. Jelas? Ya dokter, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Dokter Gali. Silakan bagi ada yang masih bertanya, boleh Dokter Anggit. Selamat Silakan. siang, Dokter Martina. Izin bertanya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Anggit. Dok, saya tuh kadang suka bingung kalau misalnya ada pasien-pasien KAD dengan adanya Ronhi, dok. Dengan pasien juga EPA ternyata setelah di ronsen. Kan itu tidak bingung juga ya, dok, yang melakukan resusitasi cairannya. Nah, kalau misalnya seperti itu, penghitungan dosis insulinnya tetap dosis yang seperti biasa atau ada peningkatan dosis insulin karena tidak terjadi resusitasi, dok? Terima kasih sebelumnya. Dosis insulinnya atau dosis cairannya? Oke, ini pertanyaannya agak tricky ya. Pasiennya ada jantung nggak komorbidnya? Ada jantung. Ada ginjal nggak? Nggak ada.
Karena kalau ada ginjal, ketonnya bisa jadi positif juga. Jadi ini tricky gitu ya. Jadi yang satu harus diketahui, pada KAD keton itu positif satu. Positif satu itu belum tentu KAD ya. Sebenarnya paling utama ukuran KAD atau bukan itu dari mana sih? Ayo, dari nah dari AGD ya. Jadi kalau keton positif satu, positif dua belum tentu KAD. Karena pada under condition malnutrition keton juga bisa ada gitu ya. Jadi hati-hati sekali ya. Kalau pasiennya masih sadar keton positif satu, saya kadang agak ragu, mungkin bukan KAD gitu. Ataupun kalau iya KAD-nya ringan. Pada kondisi ada edem paru akut, resusitasi cairannya mungkin agak-agak kontrol sedikit ya, gitu. Tapi dosis insulinnya tetap masuk sesuai dengan protap. Berapa dokter Anggit? Bolus dulu enggak? Iya, bolus dulu ya, baru kemudian di drip ya. Kalau yang baru sekarang tidak perlu tunggu untuk rehidrasi, bareng ya. Rehidrasi drip langsung dua-duanya. Jangan menunggu terlalu lama, akan terlambat ya. Itu. Kalau komorbid jantung, komorbid ginjal memang sudah out of, sudah di luar guideline ya, itu sudah berbeda gitu. Ya oke. Jelas ya? Oke. Ya, baik. Terima kasih Dokter Anggit untuk pertanyaannya. Barangkali ada lagi yang ingin bertanya, boleh dipersilakan. Sebelum closing statement dari Novo. Ya boleh. Mungkin teman-teman perawat juga boleh deh. Atau enggak saya yang nanya deh buat teman-teman perawat di Bangsal. Novorapid ngasihnya berapa menit sebelum makan? Ayo, yang di Bangsal. Ada yang mau jawab nggak? Cung, ayo ngacung. Berapa menit sebelum makan? 5 sampai 10 dok, mungkin dok. 5 sampai 10 menit sebelum makan Ya. ya. Temennya ada yang mau bantah nggak? Satu kali kesempatan kalau ada yang mau koreksi. Atau semuanya setuju? Setuju? Saya anggap setuju semua ya. Oke, Pak Didin, benar? Pada kenyataannya kan kita juga kan memahami bahwa penggunaan untuk short acting ataupun insulin yang kerja cepat itu sebelum makan ya, dalam artian berapa menit sebelum makannya itu eh, kalau dari rekomendasi kita segera sebelum makan harus segera, apakah itu 5 menit atau 10 menit itu tergantung sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah itu ya. Jadi perhatian bersama ya, jangan setengah jam ya. Gitu. Terlalu lama itu dulu. Ketika zamannya kita masih pakai human insulin. Setengah jam kelamaan pasiennya udah pingsan. Gitu. Jadi suntik. Tunggu deh 15 menit aja. Oke. Tapi makanannya udah harus di depan. Ya. Oke. Buat yang di Bangsal mantep ya. Oke ya. Udah nggak ada yang nanya lagi? Oke. Udah lapar ya. Yuk, kita tutup yuk. Udah mulai hipo. Oke, yuk. Oke, terima kasih banyak untuk para peserta yang sudah bertanya. Barangkali ada closing statement dari Novo Nordisk dari perwakilan Pak Didin atau ya, dipersilakan. Terima kasih sebelumnya. Di sini sebenarnya untuk ini aja ya dokter dan Bapak Ibu semua, untuk
refreshing aja mengenai cara penggunaan atau penyimpanan dari insulin sendiri seperti itu. Sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan cara penggunaan maupun cara penyimpanan. Hanya saja di sini untuk merefresh kembali. Nah, di sini untuk insulin kita ada 3, sebenarnya ada 4, satunya Resodex. Satu pennya itu berisi 3 mili, 300 unit. Dan pennya ini sekali pakai kalau sudah habis pasti dibuang. Lanjut aja, Bang. Nah, untuk teknik injeksinya ini sebenarnya ada dua sediaan, maksudnya dua sediaan itu antara yang larutan homogen dan larutan heterogen. Kalau untuk larutan yang heterogen atau suspensi itu adalah insulin premix. Kalau di sini adalah Novomix. Sedangkan untuk insulin basal dan bolus sama Resodex ini adalah larutannya jernih. Jadi yang menjadi perbedaan di sini adalah eh, jika kita menggunakan insulin premix atau dalam hal ini Novomix, itu harus ada penekanan di sini digerakkan ke atas ke bawah yaitu 10 kali. Tujuannya apa? Itu adalah untuk meresuspensi dari insulin premix sendiri. Biar larutannya suspensi tadi akan bercampur seperti itu. Dan ini berbeda sama insulin basal maupun insulin bolus, itu sebenarnya tidak perlu untuk digerakkan ke atas ke bawah sampai 10 kalian. Cukup kalau dari kulkas biasanya hanya digulung di tangan untuk menyamakan suhu tubuh. Nah, selanjutnya untuk teknik injeksi, seperti kita ketahui, kita pakai jarum, yaitu pasang jarum dan buka tutup. Ini adalah tutupnya ada 2, sehingga harus dibuka dua-duanya, seperti itu. Selanjutnya periksa aliran insulin. Untuk saat pertama kali biasanya itu banyak insulin itu ada gelembung. Biasanya itu posisikan ke atas dan di setel sampai 2 unit dan dibuang untuk dibuang 2 unit untuk membuang gelembung-gelembung udara. Selanjutnya ditekan ke angka 0 lagi. Selanjutnya disuntikan sesuai unit yang diresepkan. Lanjut, Mas. Nah, ini untuk teknik penyuntikannya adalah tegak lurus, tekan sampai kembali ke angka 0. Nah, ini yang perlu digarisbawahi di sini, setelah disuntikan tahan hingga setidaknya selama 6 detik. Tujuannya apa? Tujuannya biar insulin itu akan masuk semua ke dalam jaringan tubuh, seperti itu. Ini lanjut aja. Nah, ini kalau kita ada Novotwist sama Novovan, ini sebenarnya sama aja. Lanjut. Lanjut. Nah, ini untuk area penyuntikannya ada 4. Yang pertama itu di lengan atas, yang kedua itu di perut, yang ketiga itu adalah di pantat, dan yang terakhir itu adalah di paha atas. Akan tetapi untuk pasien-pasien adalah biasanya di sekitar perut, yaitu 2 sampai 3 jari di sekitar perut, dan ini harus memutar. Karena kalau di perut ini kan jaringan lemaknya banyak, yang pertama itu. Yang kedua untuk pasien-pasien untuk suntik mandiri, ini akan lebih bisa untuk penyuntikannya. Kalau di tangan maupun di paha ini kan memang harus membutuhkan dari bantuan orang lain. Nah, selanjutnya yang terakhir mengenai cara penyimpanan insulin. Untuk cara penyimpanan insulin sendiri, untuk semua insulin yang belum digunakan ini disimpan 2-8 derajat, yaitu di kulkas tapi bukan di freezernya. Yang kedua, insulinnya akan stabil sampai masa kadaluarsanya, yaitu 2,5 tahun untuk Levemir sama Novorapid dan 2 tahun untuk Novomix. Nah, untuk penyimpanannya selama penggunaannya adalah sebagai berikut. Penyimpanannya itu setelah digunakan ini insulin itu bisa digunakan bisa disimpan di bawah suhu 30 derajat Celcius. Untuk Levemir itu 6 minggu. Kenapa 6 minggu? Karena memang pemakaiannya Levemir atau yang basal insulin kan lebih lama. Sedangkan untuk Novorapid maupun Novomix ini selama 4 minggu dan lindungi dari cahaya dan panas berlebihan. Nah, paling itu aja Bapak Ibu, refreshing aja untuk cara penyuntikan dan cara penyimpanan insulin. Barangkali ada pertanyaan atau masukan Bapak Ibu untuk kita, kami persilakan.
Kalau tidak ada kita cukupkan ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Saya kembalikan. Terima kasih perwakilan dari Nova Nordis. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin dicukupkan sekian pertemuan pada hari ini. Terima kasih banyak untuk seluruh peserta, pemateri, dan juga Nova Nordis yang sudah datang sini dan sebagai sponsor hari ini. Semoga kerjasama kita berlanjut dan sampai ketemu di RTD selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.